Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Harus sehat semua. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema yang kelima, yaitu ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak hebat kelas 5, meskipun pandemi sudah menurun, namun alangkah lebih baiknya kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa saja ya? Yang pertama akan belajar tentang teks non-fiksi, dan yang kedua tentang rantai makanan. Nah, mari kita pelajari kedua hal tersebut. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada gambar anoa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, sius tumpara, dan juga orangutan. Nah, hewan-hewan tersebut ternyata hampir punah. Mengapa hewan-hewan tersebut hampir punah? Ada yang bisa menjelaskan? Bagus sekali. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Nah, pada alasan tersebut ada rantai makanan. Nah, apa sih rantai makanan itu? Kita akan pelajari bersama-sama tentang rantai makanan. Ada teks tentang rantai makanan, mari kita baca bersama-sama. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya hingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, teks tersebut termasuk teks non-fiksi. Mengapa teks tersebut termasuk teks non-fiksi? Ada yang tahu alasannya? Iya, benar sekali. Teks tersebut termasuk teks non-fiksi karena yang pertama bersifat ilmiah. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa denotatif. Apa ya bahasa denotatif itu? Bahasa denotatif itu adalah bahasa sesungguhnya, bukan bahasa kiasan. Kemudian yang ketiga, terjadi secara nyata, bukan khayalan. Kalau khayalan itu adalah cerita fiksi. Nah, sekarang tahu ya alasannya mengapa teks yang berjudul rantai makanan tersebut termasuk teks non-fiksi? Iya, tentunya anak-anak hebat kelas 5 bisa memahaminya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membaca tentang teks rantai makanan. Apa rantai makanan itu? Nah,
Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, ada gambar berikut ini, ada gambar salah satu rantai makanan. Ada yang pertama, ada rumput. Rumput itu dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang ini akan mati, kemudian akan diuraikan oleh pengurai yaitu jamur. Nah, jamur ini nantinya akan membantu dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, begitu alur dari rantai makanan. Nah, sekarang lebih paham ya tentang rantai makanan itu. Nah, kemudian bagaimana peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan? Ada yang tahu? Nah, kita pelajari bersama-sama peran masing-masing makhluk hidup dalam proses rantai makanan itu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Itu ada skema dari rantai makanan, dimulai dari produsen dulu. Produsen itu yang membuat makanan. Produsen ini nanti akan dimakan oleh konsumen satu. Nah, konsumen satu ini berarti hewan apa ya jenisnya? Betul sekali, hewan herbivora karena memakan tumbuhan. Produsennya itu kan tumbuhan. Kemudian konsumen dua tentunya jenis makanannya adalah karnivora atau pemakan daging. Nah, konsumen dua ini nantinya akan memakan konsumen satu, atau konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Kemudian konsumen dua ini nantinya akan mati, kemudian membusuk, diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Nah, pengurai ini nantinya akan sebagai pupuk bagi produsen. Baik anak-anak hebat, selanjutnya kalau dalam rantai makanan yang tadi, bagaimana ya peran-peran makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut? Kita pelajari, kita diskusikan bersama-sama. Nah, ada yang pertama, ada tumbuhan, ada rumput di situ. Rumput itu sebagai tumbuhan itu berperan sebagai produsen. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Kemudian yang kedua tadi ada tikus. Tikus itu sebagai konsumen tingkat 1, merupakan hewan herbivore atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh, konsumen tingkat 1 adalah tikus. Kemudian ada hewan ular. Ular konsumen tingkat 2, merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Kemudian yang keempat ada hewan elang itu. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contohnya hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Kemudian yang kelima ada jamur di situ. Pada proses pembusukan, tumbuhan akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah dan menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Sekian pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Jangan lupa tetap belajar meskipun pembelajaran tatap muka di sekolah hanya sebentar. Nah, cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.